Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ada di kota Mekah. Cakap. Yang jawab salam hidupnya berkah. Amin. Daun salam di kota Kediri. Yang jawab salam insya Allah bisa pergi haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil wa huwa asdaqul. A'udzu billahi minasy syaithanir. Jangan ngantuk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahnya mana, Bu? Kalau Bapak jangan ngantuk dulu, yang mau ngopi-ngopi, yang merokok-merokok dah, mau usah campur, bebas saja ngaji mah. Enak, jadi sampai jam 1 sudah siap kita kalau sambil merokok, mau ngopi. Amin. Ini bukan nantingin kori, tetap ya cakupan yang korinya tadi. Mau belajar menulis juga. Terusin Pak, terusin. Lima kana yarjullaha Allahnya berat banget, belum ngopi ya. Kopi mana kopi? Ini aku berani banget sendirian. Request kopi sama larutan sama rokok satu gitu. Yang rokok Pak nggak pernah sebungkus, saya alhamdulillah satu aja. Sebungkus sudah habis. Ya, sampai mana tadi? Akhir. Namanya ceramah Bu, ya terserah saya mau ngajinya gimana, beda mau Ustaz tadi ya. Ya, jadi kalau suaranya sember wajar, berarti bikin kopinya aja udah bener. Udah minum segelas. Kalau namanya penceramah biasa 2, 3, 4 gelas nggak habis aja insya Allah. Amin. Sampai akhir ya. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung suaranya masih ini Bu, belum ketemu jengkol, belum ketemu petai. Apalagi kalau ada es kamidin, kalau ada es membeler suaranya ada. Kori makan gorengan boleh, yang nggak boleh makan penggorengan. Betul. Memang ngajinya nyantai aja Bang. Yang penting nanti ayatnya masuk, hadisnya masuk, amin. Snacknya masuk, amin. Kue yang ada di depan Ustadz ambil aja, nggak bakal saya makan. Namanya Kiai lagi ceramah, disediain sama Bapak ini jelalanya nggak ada. Selamat tadi banyak, ada pisang, makan aja yang ada pisang. Go. Yang di situ yang kepanasan, panitia kasih kipas angin, ibu-ibu biar betah nantinya. Amin ya robbal. Sampai mana tadi? Sampai Bismillah. Ini pelan-pelan sengaja saya suruh. Oke, baca apa tuh?
Ceramahnya panjangan ya tergantung bang, kepanjangan gua kasihan ibu-ibu. Ibu-ibu maunya panjang yang pendek. Masya Allah. Panjangan orang enak tau. Azannya kan gak boleh panjang-panjang. Panjang. Boleh nggak? Boleh diomelin sama Pak RT. Sampai mana tadi ya? Sampai bismillah. Ini saya dikasih kerpean sama Pak Gini. Lama-lama lupa nih kerpean. Nah, ini yang harus dihormati. Kita dulu ya Bu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil yang kori dari mana? Ini ya? Ente kado calon kori, bapaknya kori, anaknya kori, bininya kori. Jadi di rumah ngaji Quran dulu. Bininya Ustaz yang mana? Adil. Ya, belajar Quran juga. Tadi yang baca inna fatahna katana. Cakep-cakep ya tadi ya, subhanallah ya. Oke Bu, ngajinya 2 ayat dulu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi inna ma'buistu lil-tammi ma'makarim al-akhlaq wa qala idzan yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'il hasanah tampu au khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa qala idzan apa semua orang mudah-mudahan khairun nas anfa'uhum linnas. Benar di lomba bikin berarti habis maulid harus ngaji khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu diapalin ya Bu, insya. Sebelum saya ke situ-situ Bu, yang kita hormati nomor 1 mah ketua panitia dulu dah yang nyari duit. Mana ketua panitia? Al-Mukarram Ustaz Jamsuri. Mana Pak Jamsuri? Mana Pak Jamsuri? Mana Pak? Oh Pak Ustaz, alhamdulillah. Kalau nggak ada beliau penceramah nggak ada yang bayar. Saya udah tahu ini, Ustaz Jamsuri yang nyari ya, muter-muter, ada yang bawain duit, ada yang bawain kue, ada yang bisa. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Yang terhormat Imam Besar Musola Nurul Yakin Al-Mukarram Ustaz Jamaluddin. Alhamdulillah ya. Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif Hidayatullah hadir. Ini Pak Ustaz. Ya, bukan, kalau yang kori Pak Ustaznya ya, subhanallah, ya Allah. Ustaz salam kenal, salam tanzim. Beliau guru kita yang ngajar rutin di musola ini, informasinya. Tokoh masyarakat RT 03 05 Bapak Rimin hadir. Hah? Kemana Bu? Emang ada janggut di sana? Familis, ada familis? SK ada SK. Wah, maulid kalau saya SK ambruk maulidnya. Iya, tapi ini banyak juga lah. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua DKM Musola Nurul Yakin Al-Mukarram Bapak Haji Abidin beserta istri tercinta Pok Neneng Setia. Amin. Ya istri tercinta. Atu-atunya juga. Ketua Al-Barkah yang terhormat Bapak Sahroni hadir. Oh, dia Pak Sahroni. Pengajian DKM Baitul Rahman Bapak Didi, angkat tangan. Bapak Didi nggak ada, tapi ditulis sama Bang Didi. Iya, lagi pada ngaji. Al-Mukarramah Al-Ustazah Hajah Dahlia, Ketua Pengajian Nurul Jihad hadir. Mana Bu Ustazah? Ya. Tinggal tahun depan aja di jadwal khotib. Tahun ini jadwal khutbah saya penuh Nurul Jihad belum dapet nih. Bukan minta, kita menawarin doang. Masa yang undang saya ke Doya khutbah, di Cengkareng khutbah, Ancol khutbah, sampai ujung sono Celincing dekat laut khutbah. Ini Nurul Jihad kagak. Kalau di Jawa mak saya dulu yang dekat lah Bu. Betul lah betul Bu. Karena kalau kita mati yang ngubur siapa yang dekat? Benar nggak? Khutbah Idul Fitri tahun lalu di Al-Munawwarah Cengkareng Barat. Idul Adha di Kalideres. Saya bilang yang akan di Pondok Kacang kalau Idul Fitri bukan apa-apa Mbak Bidin. Jadi kalau kita khutbah di sini langsung minal aidin wal faizin
Taqabbal minna wa minkum taqabbal. Yang kali salaman langsung habis khutbah enak, baik mah kagak. Kali terus perjalanan 2 jam nyampe Pondok Kacang, orang-orang udah pada bubar tuh muter. Ustadz memutar sendirian iseng juga, tapi akhirnya ketemu juga sih. Alhamdulillah. Ya karena tugas dakwah Pak Ustadz Salidatullah. Ada lagi yang belum dipanggil, Ibu Nunung hadir, Ibu Umi Maisuro atau Maisaro. Maisaro tuh zamannya Rasulullah laki-laki. Serius, Maisaro. Ini Maisaro itu adalah utusan Siti Khadijah bini Nabi yang paling cantik, yang paling kaya di Arab Saudi. Kekayaannya gila Siti Khadijah itu. Tapi dia ngutus Maisaro untuk ngetes kejujuran Muhammad, masih muda, kirim ke Syam. Semua dagangannya Khadijah itu yang cantik dititip ke Kanjeng Nabi. Maisaro, lu liatin itu, lu catetin Muhammad bener kagak? Bener tuh. Dari semua perjalanannya Muhammad jujur, baik, dagangannya laris, untungnya banyak, apa adanya di selain Khadijah. Masya Allah, ini luar biasa. Ada nggak orang Pondok Kacang gitu? Ditipin pete 5 biji, tinggal 4. Maisuro namanya. Kalau ini Maisuro, bukan Maisaro ya Bu ya. Sesepuh musola Nurul Yakin, Bapak Haji Rosan, Bapak Haji yang lain, para hujat, tokoh masyarakat, RT/RW yang belum saya sebut satu persatu. Adik-adik itu pemain hadroh. Halo, hadroh. Luar biasa Ibu pemain hadroh dalam rangka mencintai Maulid Nabi. Mudah-mudahan adik-adik kita ini yang belum sunat segera disunat. Dan yang sudah SMA mudah-mudahan segera kuliah, amin. Dan yang kuliah segera menjadi S1, amin. Setelah S1 ngambil S2, habis S2 ngambil S3, habis S3 S kemong kan? Ya, kapan nikahnya? Ya, iya. Bu, tolong kalau ada anak hadroh, ibu punya perawan, dia ngelamar anak ibu, kasih aja. Ini orang bener Bu, dan dia orang jagoan. Kalau anak ibu yang cewek digodain orang lain, main pukul aja dia. Kenapa main pukul? Karena udah biasa mukul hadroh. Mau mukulnya kenceng lagi. Sama kayak ibu-ibu, kalau lagi ngambek, lagi baper sama lakinya, ibu-ibu mukulnya rebana aja. Maka latihan rebana diperbanyak. Hari Senin latihan rebana, hari Rabu juga rebana, hari Jumat. Segenap panitia dan semuanya yang tadi saya sebut maupun yang belum, bapak-bapak yang ada di depan, mudah-mudahan yang hadir maulid semuanya dapat barokah, amin. Semua yang datang maulid Nabi mudah-mudahan pulang bisa nyawa utang, amin. Mulai utang ya kalau gini dulu saya. Sama Pak. Mudah-mudahan yang utangnya banyak bisa kebayar, amin. Juga mudah-mudahan juga segera lunas, amin. Lunas mah kalau dibayar, kalau nggak dibayar mah tetap aja puyeng, nggak usah. Nah, supaya nggak puyeng baca sholawat, ya kan? Biasanya ibu-ibu kalau lagi pusing, obatnya sederhana. Di era sekarang tuh kalau mikir utang itu bagaimana abang yang nagih alias debt collector itu biar pergi. Gimana caranya? Baca sholawat. Kalau nggak percaya besok praktekin. Dia datang gedor-gedor pintu baca sholawat aja udah. Iya, gedor pintu nggak dijawab. Assalamualaikum, assalamualaikum diintip dulu. Dasar orang banyak punya utang. Jadi kalau assalamualaikum bawaannya curiga aja. Jangan-jangan nagih utang gua tuh. Ya, mudah-mudahan kebayar. Amin. Berkah cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini mana spanduknya? Oh di sono. Aja. Tunggu, spanduk tadi ada request katanya ibu-ibu mau diperbanyak silakan. Mau di print yang banyak silakan. Mungkin mau kenalan gimana gitu kali ya. Insya Allah. Ibu, hari ini kita sama-sama ngadain maulid. Pertanyaannya kenapa kita ngadain maulid? Untuk apa itu maulid? Apa hikmahnya maulid? Bagaimana cinta kepada Nabi itu? Apa buktinya cinta? Bagaimana Rasulullah ketika jadi perang, ketika di rumah, ketika dengan Khadijah, kayak apa? Baca aja sendiri. Jadi saya nggak usah cerita ya Bu. Selesai drama kita. Mengutip ayat Ustadz Salidatullah tadi luar biasa bahwa kita semua ini harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Bukti cinta kita yang pertama adalah perbanyak menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Bakil, ibu-ibu bakil, bapak-bapak bakil, adik-adik bakil. Liman dzukirtu indahu, siapa yang disebut nama di sisinya, namaku disebut di depan dia, falam yusolli alayya, tapi dia nggak mau sholawat. Jadi kalau orang Pondok Kacang ada nama-nama Nabi Muhammad, nah ini bagus, bapak-bapak yang enggak, itu bakil kalau nggak nyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik. Harusnya ke situ. Tadi sudah dijawab dengan sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub itu obat hati, obat penyakit, betul. Jadi yang pertama Bu, kalau kita mencintai Rasulullah, wujudkan dengan memperbanyak membaca sholawat. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, man siapa orang ahabba yang mencintai seseorang, dia yang terpaling banyak disebutnya, betul-betul. Bu, ibu kalau cinta sama anaknya, ingat anak apa ingat anak? Anak lagi kuliah, tolong jam segini belum pulang, ingat anaknya. Apalagi anaknya cewek, ibu-ibu lagunya nih jam 9 udah tidur ngedengkur, padahal anaknya belum pulang. Sebaiknya ibu jangan tidur nyenyak sebelum anaknya pulang. Setuju? Itu namanya cinta sama anak. Anak sekarang mah susah, Ustaz. Emang anak dulu gimana? Sama baik, bader juga. Karena anak dulu juga sama, nonton, apalagi tadi di apa tuh namanya misbar, gerimis bubar, nonton di lapangan, layar tancap. Kalau ada dangdut, kalau pernah absen biar di BSD ada dangdut, tetap aja hadir. Insya Allah nanti kita rubah mindset, bukan kita nggak suka dangdut, suka banget apa suka? Suka. Orang yang nggak suka musik itu perlu dites di rumah sakit Grogol. Seni itu penting Pak, dalam dakwah juga perlu seni. Hadroh ini bagian dari seni. Hadroh ini hadroh hadir, artinya menghadirkan Kanjeng Nabi biar hadir di maulid ini, amin. Dan semuanya dapat sapaan Nabi. Setuju? Ini orang hadroh. Makanya tadi kalau dilamar orang hadroh, itu kalau nolak, waduh berat itu. Makanya ibu-ibu tuh milih santri atau milih orang kaya. Ada datang lamar ke ibu bawa mobil Innova, duitnya bawa duit, uang lamarannya 250 juta. Tuh, yang mobil Innova dia nggak ngerti ngaji, nggak bisa ngaji. Nah, sedangkan santri yang hadroh dari kantor kayak dari mana aja, yang penting pesantren, dia santri bisa ngaji, bisa ngimamin. Dia datang lamar anak ibu bawa duit 20 juta. Milih yang 250 apa yang 20? Nah, alhamdulillah. Kalau ibu jujur banget tadi milih yang 20, alhamdulillah. Nah, berarti ibu milih iman dan takwa lebih mahal daripada milih dunia. Sekalipun dunia juga penting. Saya ulangi, bukti cinta kita, mesti spanduk yang pas di sini. Bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi itulah memperbanyak sholawat, saling mengingat. Jadi yang diingat hanya Kanjeng Nabi. Contoh, ibu kalau memperbanyak sholawat, sholawat itu banyak Pak Ustaz. Apa aja itu? Ini ada model begini, misalnya yang dihafal ibu sholat badar. Salatullah salamullah ala toha, sama-sama Rasulullah. 2 kali. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu pertama nyebut yang banyak. Apalagi sekarang zaman stres, zaman susah, musim pandemi, betul, musim paceklik bahasa Jawanya, alias musim wong mumet. Ada orang Jawa di sini, usum wong mumet. Nah, Betawi juga ngerti, lagi musim orang pusing. Betul Bu?
Kalau saya kumpulin 10 orang, ente masalahnya apa? Nah, Pak Ustadz, saya banyak utang sama gua loh. Yang ini apa? Aduh, mau bayar SPP anak saya, Ustadz, rumahnya susah banget. Yang sebelahnya apa? Oh no, beras belum dibeli, malah gas habis, aqua habis, listrik modal. Listriknya mati udah kebayar. Itu listrik orang tahu diri Pak Ustadz, jam 1 malam bunyi takutin, belum dibayar alias prabayarnya belum diselesaikan. Sama problemnya Bu. Dan ini problem nasional, problem bangsa negara. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang tenang-tenang Kak. Kenapa? Karena kita orang beriman, kita orang bertakwa. Orang takwa mah yang kaya jangan bangga, yang miskin jangan bersedih. Yang kaya janganlah bangga, jangan bersedih. Kebalik Pak Ustaz. Karena Pak Abdi hafal. Kalau soal lagu itu dewan jurinya Pak Ketua DKM, ya kan? Jadi tenang aja, kalau orang beriman tuh enak, takwa bukan takut bini tua, bukan. Yang miskin jangan bersedih. Lah justru kita diterusin ini mah. Ayo terusin. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia. Tuh, pondok kacang lulus kalau diajak nyanyi. Amin ya Rabbal. Sekarang terusin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terusin. Lah kalau nyanyi bisa, kalau ngaji nggak bisa. Inna fatana laka fathan mubina. Terusin. Wis cakep. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu baru cakep. Nyanyi bisa, ayat bisa. Terusin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha. Kalau saya bawa duit saya sawer gocap itu. Cakep ini. Dompetnya ketinggalan. Tapi tadi ngamal ya alhamdulillah biar dikit ngikut lah. Amin ya Rabbal. Mau dari siapa ini satu tadi dengerinnya kota amal muter nih. Alhamdulillah. Bu, yang nyumbang pisang saya doain masuk surga. Amin. Yang nyumbang kopi, bikin kopi Ustadz masuk surga bersama Cak Mur. Yang paling berat ada yang nyumbang snack 50 dus, 30 dus. Mudah-mudahan sama-sama masuk surga bersama Nabi. Salah satu indikasi cinta Nabi adalah ngadain maulid. Mau jadi gua kencengin biar nggak mantu. Pak ngopi Pak. Saya juga ngopi. Salah satu cinta kita kepada Nabi buktinya apa Ustaz? Ngadain maulid Nabi. Maka yang bilang maulid bid'ah suruh ngaji lagi. Yang bilang maulid bid'ah, waduh, lebih keras lagi. Suruh ngaji lagi. Ya, ini gunanya maulid, justru ini wujud cinta kita pada Nabi. Kenapa Pak Ustaz? Dari awal capek-capek bikin tenda, bikin spanduk disebarin, bikin proposal, nyari ini, nyari itu. Semua yang kita korbankan ini dalam hal kecil cuma orang mau masuk surga timbang-timbang pisang satu tenda ada ribet. Harus ikhlas bukan. Oh, gue banget tuh mau DKM musuhnya dikit-dikit minta sumbangan dulu, puyeng bolanya. Nah, ini bagaimana masuk surga kan?
surga gratisan, dosanya banyak, masuk surga pengen. Kanjeng Nabi Adam surganya dosanya atur. Apa dosanya Nabi Adam, Bu? Ada yang ingat? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam tuh, Adam, lo jangan deketin pohon ini, atur doang lo di surga, lo makan apa yang ngopi, mau ini, mau tidur, mau berak, mau apa, boleh, bebas. Pohon khuldi doang lo jangan makan. Gara-gara perempuan alias wanita alias cewek. Siapa nama ceweknya? Siti Hawa. Nah, Siti Hawa menggoda Nabi Adam dengan rayuan maut, dia lagi pengen makan. Akhirnya makanlah itu buah khuldi. Nyampe lah di tenggorokan Adam. Nah, ini buktinya nih laki-laki nih di apa namanya nih? Di tenggorokan kita pasti ngejendol. Nih cowok. Ya. Kalau cewek ngejendolnya di mana? Hah? Kok tahu Ibu? Ya itu, untungnya Ibu ngejendolnya 2. Coba ngejendol 1. Ribet berebut sama anaknya. Untungnya 2. Yang kanan anaknya, yang kiri bapaknya. Pengalaman. Itu pengantin baru. Kalau pengantin tua, Pak Ustadz, saya 3 bulan sekali. Oke, katanya. Bawaannya nolak mulu. Nenek-nenek boro-boro suruh servis. Wah, ini gelasnya diganti, surga beneran nih. Yang ini surga 3.000, yang ini 10.000. Alhamdulillah. Kopi mah Bu, tergantung tempatnya. Kalau di Pondok Kacang, di majelis terhormat, kopinya 5.000, 10.000. Tapi di tempat tertentu kopinya 25.000. Ada nggak? Teh botol di sini 4.000, di sono 30.000. Ada nggak? Masih ada? Masih ada? Bakar! Gue nggak kencengin pakai ini. Bukan, karena tetangga gue juga begitu aja. Ya Allah, kita lagi nyuci mobil Bang. Itu ada yang datang ke warung Madura, celananya pendek. Ya, Ustadz iseng juga melihat soalnya. Kalau gua nggak punya mata sih nggak usah dilihat. Begini tuh. Jam berapa? 11 siang sebelum saya berangkat kerja. Kerjanya kesiangan atau habis maulid. Itu siapa Bang? Memang Bapak belum tahu dia manggil Bapak. Kenapa emang? Lah itu Pak, di situ tuh Bapak kalau masuk tuh semua sarangnya WTS. Dibilang sarang WTS. Yang bener Bang, gua orang sini nih Bang. Demi Allah Rasulullah gua nggak tahu. Gue pikir warung Madura beneran, tapi di belakang bukan di sini, Bu. Oh, bukan di sini, ini mah orang bener sih mah. So, apalagi yang lagi ngaji ini pakai jilbab orang bener semua. Amin. Ada juga sih orang jilbab kadang-kadang nggak bener juga. Di tempat tertentu jilbabnya dilepas. Jadi setannya lagi ada. Kalau lagi pakai jilbab, mudah-mudahan bener, solehah. Amin. Istri solihah, sebuah lagu Bang Haji Romai Rama. Ada Bu ya? Cari istri yang solihah, makanya Bang Widin. Kayak Pok Neneng. Pok Neneng itu jangan dikubur dulu. Itu bener-bener solihah, dikit-dikit zikir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Bisa? Allah ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ilahi rabbil jalal hatta kabirun, unsurna fi hadal mahal bijahi sayyidil mimdud. Bisa? Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, wal ali wal ashabi, Fatimah tazurul batu, subhanallah Allahil hamdih wa bihamdi. Diikut makanya Abang ini udah ikut Toriko. Amin ya Rabbal. Toriko itu penting Pak. Syariat kita ada. Saya nggak nyalain yang belum Toriko. Syariat itu jalan menuju Allah, tapi jalannya lebih cepat lewat Toriko.
toriko, ada yang bimbing, ada mursyid, ada guru. Tawasulan sanadnya kepada Kanjeng Nabi, zikirannya jelas. Yang setuju dengan a'udzubillah, apa sih Ustaz a'udzubillah? Goblok banget a'udzubillah, baik orang tahu artinya. Lu orang mana tong? Pondok Kacang. Ngajinya di mana? Nurul Yakin. A'udzubillah artinya apa? Aku berlindung kepada astagfirullah. Apa itu astagfirullah? Saya minta ampun kepada. Salah apa salah? Benar. Jadi orang yang belajar toreko insya Allah benar. Contohnya Sri Wahyudi, istri saya juga. Bukan promosi ini, enggak. Ibu nggak ikut toreko nggak salah. Mungkin ibu mau masuk surga, cuman muter-muter dulu. Jadi ibarat kita mau ke Jakarta, mau ke Jawa Timur, lewat Lebak Bulus boleh, Kalideres boleh, Cengkareng boleh, lewat Tanjung Priok juga nyampe. Jawa Timur mah betul-betul. Mau nyampe muter-muter, makanya kita perlu pembimbing. Nah dari syariat itu biasa kita sholat, zakat, puasa, haji, bener nggak? Tapi ketika kita sudah bertorikoh, bermakrifat, itu beda, naik kelas tinggi. Bedanya gimana Ustaz? Kalau orang yang bertorikoh kayaknya sombong-sombong, kata ibu, karena ibu belum masuk. Kalau lihatnya dari luar begitu. Ya, kok itu orang torikoh Ustaz? Zikirnya nggak sama dengan zikir Betawi. Kalau Betawi kan gini Ustaz. La ilaha illallah, benar nggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betawi banget ini mah. Benar. Itu toriko kayaknya nggak begitu deh Ustaz. Kayaknya lagunya lain, kayaknya lain poin lain. Gue nggak demen gue. Gitu. Lah, gue jawab sekarang. Yang zikir Betawi ya dipakai, toreko ya ada waktunya. Kan tidak setiap hari toreko mulu, bener gak? Ya, jadi kalau lagi mimpin tahlil Yasinan, coba dukun Yasinan tahlilan yang dibaca kayak ratib Banten, ya bubar. Dulu itu bacanya 2 jam, mana berkatnya cuma segitu doang, 2 jam. Ya, jadi kalau bikin zikir, Ustaz kudu cerdas, Ustaz. Jadi imam juga sama, ini lagi masuk musola. Kalau masuk musola ada peraturan nggak? Tanya Pak Bidi. Orang yang masuk musola, masuk masjid, Pak RT kudu jaga kebersihan Pak RT, biar Pak RT juga. Kudu amat Pak Lurah masuk musola dan masjid kudu lepas sandal dan sepatu. Kalau ada Pak RT dan Pak RW, Pak Lurah masuk musola masjid, sepatunya dipakai, sandalnya nggak dilepas mah, tak jelma-jelma gelo. Apa itu? Alias majnun. Jadi syarat masuk masjid, masuk musola, sandal dilepas. Makanya nanti suatu hari Pak RW masuk ke musola, sandalnya dilepas. Besok ada undangan Pak Lurah datang. Biasanya Pak Lurah mesti datang maulid. Ada nggak lurah yang datang maulid? Jangan dicopot dulu lurah begitu mah. Jarang banget sedunia itu lurah maulid. Tapi ada sih, ada. Orangnya udah nggak ada. Dulu Pak Mustafa rajin juga ya. Mudah-mudahan ya Allah ahli surga. Itu kalau ada camat masuk musola, sepatunya dilepas nggak Bu? Presiden masuk musola, sepatunya dilepas gak? Jokowi mau siapa nggak ada urusan gue mah. Sekarang capres sama, ibu mau nyoblos siapa? Bebas. Ini maulid bukan politik Ustaz. Iya, gue juga tahu. Lah itu spanduknya ngapa hijau Ustaz? Hijau bukan berarti partai. Goblok. Itu Ustaz pakai hijau. Iya, atas hijau, bawahnya biru tol. Ada hijau, ininya hitam. Nah, ini warna putih. Partai boleh beda, binika tunggal ika, nyoblos mah terserah lu pada, yang penting tetap bersatu. Setuju? Jangan gara-gara partai ini bini sama laki berantem. Masa ntar malam gak gue bagi lu salah nyoblos. Makanya coblos punya gua. Makanya saya setuju banget kalau ada caleg yang perempuan. Belajar sama Ustaz Cakmur, perempuan nggak usah susah Bu, kampanye, buang-buang ngeluarin ayat, nggak usah. Saudara-saudara, saya adalah caleg.
Seperti yang ente tahu, partai saya adalah anu, nomor saya anu. Karena saya minta bapak-bapak terutama silahkan coblos punya saya. Pasti itu pengen nyoblos dulu. Lalu calegnya perempuan suruh nyoblos punya saya. Benar nggak Bu? Ya. Ada nggak? Ada Ustaz. Partai perempuan apa tuh caleg perempuan ada kan Bu? Banyak. Nggak usah saya sebut. Nggak boleh, saya nggak boleh kampanye. Setuju? Jadi Bu, di musola ini diajarkan demokrasi. Apa itu Ustaz demokrasi? Orang Islam itu udah belajar demokrasi udah lama banget. Orang-orang sekarang aja pada belagu. Jadi kalau demokrasi di Islam apa Ustaz? Oh, ada imam, ada makmum, ada tukang azan. Azan nggak boleh sembarangan. Kalau bisa Pak Abidin, DKM, Pak Ustaz, Jamuddin, tolong yang azan. Memang dasar, cuma memang anak mudanya pada geblek, males, bener Pak? Maka yang azan aki-aki. Ini goblok yang anak mudanya orang mau ada. Bener gak Bu? Di sini sama nggak? Yang ono sono no, anak muda males banget suruh azan. Makanya yang azan aki-aki. Apaan lu? Aturan mau bangun jadi males ya. Coba kalau yang azan anak muda, korek nih kayak Pak Ustadz Syarif. As-salatu khairun minan naum. Enak. Ya Ustaz Syarif ini ngasih contoh Ustaz, tolong lomba azan tak. Nih hadro nih dia lombain hadro, azan lomba azan, kiroah lomba kiroah. Untuk apa? Regenerasi biar ada yang azan. Ustaz kasih contoh Pak Ustaz. Allahu Akbar. Misalnya, ini ngambilnya ketinggian kata Ustaz Syarif. Biar nggak ketinggian bisa nyontoh azan Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak Bu? Kata ibu-ibu, sayangnya buat cewek gak boleh azan. Tadi pernah dicengin sama ibunya, Pak gak ada yang azan, apa perlu ibu yang azan? Ya Allah ya Rahman. Di mana anak remaja nih Fer ya, supaya dihidupkan musola. Nanti yang berhak jadi imam Pak Abidin adalah yang pertama orang yang fasih baca Qurannya dulu, yang fasih. Ya Pak Ustadz ini sama-sama fasihnya. Kalau ada sama fasih yang alim, yang pinter fikihnya, yang jago kitab atau yang ngerti hukum agama. Kalau sama-sama fasih, alimnya sama, siapa yang dipilih? Yang umurnya tua Anda. Kalau udah sama fasihnya, bacaannya bagus, alim, yang umur tuaan maju. Umur tuanya sama Ustaz, lahirnya tahun 70, umurnya 60, sama. Ya, pilih siapa yang paling lama tinggal di Pondok Raja. Yang asli orang sininya siapa? Lo yang pendatang ngalah dulu. Itu begitu kalau ilmunya sama semua. Lah kalau pendatang juga sama, dia asli Betawi, yang ini imamnya Betawi, fasih Betawi, koreknya Betawi, alimnya Betawi. Dia lama juga tinggal di Ustaz, siapa? Yang bininya 2. Setuju nggak Ibu? Kayak ketawa. Ini mah dari saya pribadi. Tapi sama, dia pinter Ustaz. Sama-sama pinternya, nggak ada yang mau ngalah. Ya udah dijadwal, ya Ustaz ya. Maka kalau bulan Ramadan, malam pertama Ustaz besoknya Ustaz. Saya kalau punya anak cewek boleh jadi mantu saya atur. Kebetulan anak saya 4 Bu. 4 bini atur. Anak yang pertama cowok, anak yang kedua cowok, anak yang ketiga cowok, anak yang keempat cewek. Jadi ibu kalau yang punya cewek boleh ngelamar. Tapi anak saya masih mahasiswa. Insya jodoh siapa yang tahu Bu, sama kayak saya. Ini bocah ustadznya ustadz dari Jawa Timur jauh banget. Mimpi kagak apa kagak, bini gue orang Betawi. Ini lagunya begini Bu, makanya Ustadz Cakmur. Cakmur dari mana? Jawa Timur, mama juga Cakmur. Ya Bu ya, bukan semur. Beda lagi. Itu kemarin yang ceramah siapa ya? Ustadz Semur. Gue nggak demen banget sama semur hitam, tanya kok neneng. Kali makan nasi uduk nggak pakai semur. Senengannya pecel aja, pecel juga udah bosen po neneng. Yang paling enak mah pala kakap. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep.
Jangan lupa makan pala kakap. Kalau pengen hidup umur yang panjang, silakan mangap. Enggak nyambung Pak Ustadz. Iya, makan bikin tuh. Saya udah promosiin. Saya Pak mana ada nggak bos pala kakap? Mana saya langganan dulu di situ. Kata Ustadz vitamin IP, Pak, Bapak ngisi pengajian rutin Pak, kajian tiap minggu sekali. Di mana Pi? Itu katanya di samping pala kakap. Rumah siapa? Ya pokoknya bosnya pala kakap. Tenang Bapak mah. Pulang paling diamplopin Pak, cepet. Saya bilang, Pi, saya sarjana S2, Pi, banget kamu. Enggak Pak, itu untuk pembinaan. Bu, model saya gratis juga banyak. Saya mau izin tahadus binimah, kalau disuruh sambutan di kanan kiri saya ada yang meninggal gratis. Ya, ada yang meninggal pasti gratis. Tahlilan meninggal gratis. Saya mah diamplopin, alhamdulillah nggak mau. Karena bagi saya amplop itu tidak penting. Tapi serius Bu, di kampung saya, yang ini bukan kampung saya, ini mah ketua panitia malah tadi. Ini bukan kampung saya. Jadi gini Bu, ada saatnya kita dapat, ada saatnya berkah, ada saatnya gratis. Setuju Bu? Besok pagi saya ngadain nikah masal Bu. Ada yang mau daftar nikah masal? Nikah masal itu nikah bareng-bareng. Tempatnya di Masjid Hasyim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat. 20 pasang. Gratis tis-tis, dapat snack, dapat konsumsi, makan prasmanan, amplop, kondangan bersama namanya, apa ya disebutnya, kondangan massal. Jadi kalau ibu anaknya ada dikawinkan di sana, rekomendasi kalau yang bahasa saya selalu bisa. Per hari ini sudah dapat 14 pasang, kurang 6 pasang lagi. Jadi yang mau nanti silakan ya hubungi. Insya Allah artinya apa? Saya nggak ada Ustaz, anak saya udah nikah semua. Yaudah, amin. Ibu bapak yang saya muliakan, orang yang ngadain maulid itu Pak Abidin tenang aja, tiap tahun diadain Bang. Kenapa Ustaz? Dalam kitab Sirah Nabawiyah disebut satu kampung akan dikasih keamanan oleh Allah, nggak akan ada perang, amin. Nggak akan ada berantem, amin. Nggak akan ada kerusuhan di musola Nurul Yakin, nggak ada. Insya Allah setelah maulid ini. Soal besok ada yang baca-bacaan, aneh juga nggak tahu, emang aneh Tuhan, ini kagak. Tapi ini janji dari Rasulullah, janji dari Allah, yang ngadain maulid kampungnya pasti aman, amin. Mudah-mudahan nggak ada maling. Ya kalau ada maling biasanya sih orangnya orang dekat, maling nggak ada yang jauh. Bu, kalau ada yang maling motor orangnya jauh dekat. Ya kalau orangnya jauh motornya nggak hilang lah. Bagaimana ngambilnya? Jadi yang maling itu orang dekat. Jadi hati-hati sama orang yang dekat. Itu main starter baik kagak dikunci. Enggak Pak Ustadz, saya habis ngaji sama Ustadz Syarif diajarin tawakal. Tawakal enggak kayak gitu, on. Tawakal tuh dikunci dulu, kunci double, baru serahkan ke Allah. Betul Ustadz? Kalau punya kambing, tawakal bukan berarti ditaruh pinggir jalan, tapi diikat dulu, baru serahkan ke Allah. Setuju Bu? Bu ibu punya perawan, tawakal aja, gua mah bodo amat dibuntingin anak orang juga, nggak bunting beneran. Tawakal nggak gitu, Neng, hati-hati di jalan. Emak setuju kamu jalan, kamu kuliah, kamu main sama siapa? Jaga diri yang satu itu nak. Apa itu mak? Perawan kamu dijaga. Jangan main murah, nyah-nyoh dikasih sama laki. Baru ditraktir bakso semangkok, mie ayam 2 bungkus saja, keperawanannya diserahkan. Nauzu. Amin ya Bu. Jangan sampai kampung kita ini LKMD. Apa itu Ustaz? LKMD layang carry meteng bisik. Apaan tuh? Suratnya belakangan, hamil duluan. Jangan ya Bu. Ajarkan anak-anak kita moral. Salah satu peringatan maulid ini juga hikmahnya adalah kita mengikuti akhlak Rasulullah. Bu, pengen tahu akhlak Rasulullah? Tadi itu Qur'annya surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, maka sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, ada teladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan kepada Allah, wal yaumal akhir, pengen ketemu di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan nyebut nama Allah dengan nama yang baik.
Makanya kita harus perbanyak zikir. Siti Khadijah itu Bu, biar kaya raya, nggak sombong. Semua hartanya diserahkan ke Nabi, Nabi hijrah, perang, segala macam dakwah pakai duitnya Siti Khadijah. Ingat Bu, memang ada cerita yang salah, Pak Bidin. Cerita yang salah itu Nabi Muhammad miskin. Salah sebenarnya. Rasulullah itu betul, bukan keturunan orang kaya raya, itu sepakat. Tapi dengan perjuangannya Rasulullah baru lahir ceprot itu Bu, udah dibersihin umur 4 tahun, ya kan? Itu juga menjadi anak yatim piatu. Terus ikut pamannya, diajarin dagang, merawat kambing, gembala kambing. Orang Arab Bu kalau merawat kambing nggak ada kayak orang sini 5 ekor, ratusan ekor. Rasulullah bagus nggak merawat kambingnya? Jujur nggak? Pondok Kacang jujur nggak? Coba ibu dikasih kambing 100 ekor. Kalau Rasulullah ada yang mana, ada yang beranak, menjadi 105, 110 jujur. Saking jujurnya Rasulullah disebut Shodiqul Amin. Di masyarakat Arab, Rasulullah di kafir Quraisy belum jadi nabi, baru 12-14 tahun merawat kambing itu dipercaya oleh masyarakat Quraisy untuk nitipin apa baik. Akhirnya kayak pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pegadaian. Itu Rasulullah dititipin apa aja Bu? Yang emas, kadang ada yang nitip ini, nitip itu. Maka Rasulullah latihan berdagang. Setelah pinter, Rasulullah bekerja sama sama Siti Khadijah, dikirim sat, jadi kaya raya. Rasulullah ketika diminta nikah, bukan Rasul yang pengen Siti Khadijah. Khadijah umur 40 Bu. Jangan dilihat 40-nya Bu, Masya Allah. Khadijah itu cantik sekali, udah cantik kaya. Maka orang Pondok Kacang, bapak-bapak kalau pengen jadi kaya, carilah janda yang cantik. Sebuah lagu jandaku. Dan janda semakin ke depan, kata Ustaz ini. Janda semakin depan apa? Jadi hidup ini juga akan indah apabila ada janda dan tawa. Bukan janda kali Pak Ustaz, canda. Iya, kita semua bercanda, insya Allah. Ibu, yang ada diminum, jadi ngajinya santai, ilmunya masuk. Karenanya Bu, yang kita bisa kita ambil hikmahnya itu, Rasulullah diangkat derajat oleh Allah karena kejujurannya, karena rajin bekerja. Kagak ada Rasul ngajarin males, belum ada perintah sholat, belum. Baru umur 25 kawin sama Khadijah. Mas kawinnya apa dah? Emang kayak orang Pondok Kacang, boy duit 15 juta aja pengen nangkep SK. Nggak ada sana. Rasulullah itu iya boy duit 25 juta Bang, tapi nanggapnya minta SK, nanggapnya minta soneta. Ya Allah ya Rahman, ya kan? Kapan nanggap hadroh? Sekali lagi, kalau ada yang pesta perkawinan, ya bukan nggak boleh ya. Saya kalau bilang nggak boleh terlalu nggak nasionalisme, ya kan? Tapi hadroh ini juga penting. Kali-kali pas malam perkawinan, ngundang kiai, ngundang hadroh, ngundang gambus, baca rawi, cocok apa cocok? Ada orang mati dibacain Quran, ada orang mau sunatan dibacain Quran, cocok nggak Bu? Ibu lagi hamil lagi dibacain surat Maryam, setuju? Karena pengen anak cowok dibacain surat Yusuf. Tiba-tiba anak lainnya jelek, nggak kayak Kanjeng Nabi Yusuf. Marah apa marah? Jangan marah, tiada dusta di antara kita. Ibu lihat suaminya, kenapa anak saya jelek, hidungnya pesek? Emang dia pesen order Gojek? Kagak. Itu lain bocah cekrok, memang wajahnya jelek, hitam, kayak siapa? Kayak bapak lu. Ya jangan marah. Kenapa? Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu. Pertanyaannya, ustazah jangan kalah. Berarti ustazah nggak usah dibacain surat Maryam lagi, nggak usah dibacain surat Yusuf. Salah. Dibacain itu tujuannya supaya soleh solehah seperti Nabi Yusuf dan Siti Maryam. Begitu adanya. Makanya itu budaya yang baik, ya kan? Ketika menuju hari, ketika menuju bulan, semua dibacain maulid dalam rangka cintanya kepada maulid kepada Rasul. Itu bukan hanya di
waktu ngadain maulid doang, di bulan yang lain juga sama, insya Allah. Setuju Bu? Nah, nyampe mana tadi? Saya ingin sampaikan Bu, pulang dari maulid biar Ibu ada oleh-oleh. Yang pertama harus rajin ibadahnya. Jadi bapak-bapak yang belum jamaah, semangat jamaahnya. Ramaikan musola ini, jangan waktu bulan puasa doang. Ya bukan, tetapi juga bulan yang lainnya. Terus ibu-ibu, kalau ibu-ibu memang nggak jamaah, ibu-ibu makin meningkat jumlah pengajiannya. Saya minta juga bapak-bapak, pantesan ada suara ya, Tom bisa dimatiin Tom, matiin dulu ya Tom. Ya, ibu-ibu mah jangan ditanya, hari Senin pengajian, hari Selasa pengajian, hari Kamis pengajian, hari Jumat pengajian. Kalau bapak-bapak sama ya, bapak-bapak nih, malam Minggu pengajian, malam Rabu juga ngaji. Mesti itu Pak Bidin, seminggu berapa kali ngaji? Pasti kalah dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, hampir setiap hari tetap ngaji. Rabbi bimus berlima qasidana wabir mamadoya wasi'al karami. Bu, kenapa kita ngaji? Kalau ngaji pertama dapat apa Bu? Ilmu. Kalau udah dapat ilmu diapain Ustaz? Diamalin, ya kan? Ilmu itu cahaya. Kalau kita sholat nggak ngerti ilmunya ribet. Contoh, imam batal. Nah, Pak Bidin, ada imam batal. Siapa yang gantiin makmumnya? Yang gantiin jadi imam ke depan. Nah, itu harus belajar. Kalau orang sama-sama bodohnya repot. Jamaah cuma 4 orang, imamnya 1, ya kan? Pada saat dia tahiyat, ada tikus gede jatuh, gedebuk gitu. Tadinya mau atahiyat tuh, atahiyat etak tikus. Etak tikus, bukan atahiyat lagi. Yang di belakangnya bilang, jangan ngomong, batal sholat lo. Jadi batal berapa orang? Ada 2 tuh. Sebelahnya juga nyeletuk lagi. Orang sholat, orang boleh ngomong, lu batal juga, goblok. Sampainya masih 1. Dia bilang, untung gua nggak ngomong apa-apa. Ya lu ngomong juga, goblok. Jadi batal semua ya, ya. Itu gunanya ngaji. Dalam kitab Ta'lim Mutalim, ta'ala fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'ala maka belajarlah keilian, wa innal ilma sesungguhnya ilmu zainun li ahlihi menjadi penghias bagi orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya pasti berbeda. Betul Bu? Ibu-ibu ngaji di belakang apa dapat berkat cuma 1. Ustazahnya yang di depan yang megang nih pasti berkatnya 2. Yang di belakang nggak dapat amplop, yang di depan pasti dapat amplopnya banyak. Yang saya cari Pak Ustadz bukan itunya, karena di warung juga banyak amplop, yang penting isinya. Allahu Akbar. Nah ini niatnya ikhlas. Ibu niat ikhlas dulu karena surga itu mahal. Ibu masuk surga, Kanjeng Nabi ingat ibu. Rasulullah mau mati, mau meninggal, ingat ibu, ingat umatku. Bu, ini yang penting nih. Kenapa kita cinta kepada Kanjeng Nabi itu? Karena ingat cintanya Rasulullah kepada umatnya. Mau meninggal aja diingat, ya Allah, Khadijah, Aisyah, istriku nggak ada. Tapi Rasulullah yang diingat, ummati, Allah, umatku ntar gimana kalau aku udah meninggal. Padahal Rasulullah itu udah dijamin masuk surga. Rasul, ente tenang aja meninggal, kata malaikat Jibril. Mau udah disambut malaikat di langit luar biasa nyambut antum. Tenang aja ya Rasulullah, bukan gitu aneh mah.
Jangan dipikirin umat saya. Sepeninggal saya sholat kagak. Takut nisa, takut sama cewek. Jangan sesei cewek. Standarisasi laki-laki selalu menyakiti hati perempuan. Kita harus tobat, bapak-bapak ya. Banyak salah, banyak dosa. Gunanya ngaji untuk melebur dosa. Mau bu? Ibu dosanya banyak ketika lagi ngaji begini. Semua yang ngaji dosanya diampuni. Enak apa enak? Itu yang kita cari. Makanya yang rajin ngaji. Semua yang rajin ngaji, insya Allah dosanya hilang. Apalagi ibu-ibu. Sama laki juga gitu. Tadi mau berangkat maulid. Pak, saya mau maulid. Bapak jaga aja rumah. Ntar kalau bukan begini nih, urusan bapak nih. Bapaknya jangan diomelin. Bapaknya bangun kesiangan, dimarahin juga, disiram pakai air. Pak, jam berapa ini? Kakak bangun-bangun. Udah jelas suaminya tidur. Ditanya jam berapa? Ibu yang lihat jamnya, Pak, udah jam 4 subuh. Pak, tahajud. Pak, bangun Pak. Hidup kita susah Pak. Yuk kita tahajud sama-sama. Setuju? Bangun malam ditambahin. Sudah menjadi kayak kewajiban bu. Jadi orang sholat tuh sekarang nggak cukup 5 waktu. Kalau ibu sholat cuma 5 waktu, nggak pakai sunnah, nggak pakai tahajud, nggak pakai duha, ibarat orang dagang, ibu nggak nyari untungnya. Untungnya tuh yang di sunnah-sunnah itu. Pak Ustadz, kalau saya yang bisa cuma 5 waktu doang, nggak apa-apa, masih latihan. Di musola ini latihan jadi orang bener. Sholatnya masih salah, jangan diketawain. Orang yang jarang ke musola, tiba-tiba ke musola jangan dikatain. Kebiasaan kita itu kan cometan. Tumben lo sholat sini, tumben lo sholat. Jangan ya Pak Ustadz, jangan dikain. Ada anak kecil bikin berisik di musola, boleh nggak? Secara aturan memang nggak boleh, tapi generasi kita musola nggak akan maju, musola masjid nggak akan hebat kalau nggak ada anak kecil. Yang namanya anak kecil sholat sambil lari-lari ya biasa, ingat aja gitu juga pernah jadi anak kecil, betul nggak bu? Lagi kusuk-kusuknya dia naik ke pantat bapaknya, pas bapaknya sujud ngedumplek dia di sujud. Namanya juga bocah, biarin aja. Bapaknya mau sujud dia mukanya di depan kita. Ya, karena bapaknya nggak kuat iman, bapaknya ketawa juga melihat anaknya, dibatal semuanya. Kita regenerasi dalam rangka memakmurkan masjid, memakmurkan musola, maka kita perlu ngaji. Kalau musola udah nggak ada pengajian, ya bubar itu musola. Maka gunanya pengajian, gunanya ustadz, ya ustadz itu memang agak susah nyarinya. Tidak semua orang bisa jadi ustadz. Kalau yang baru belajar ustadz, dia baru belajar imam, boleh kalau ustadznya lagi nggak ada. Jangan dia pede banget. Dan ustadz juga ustadz, kalau ngimamin suratnya jangan panjang-panjang. Setuju bu? Udah jelas itu buka puasa, baru minum kolak. Biasanya nih, dia puasa makan nasinya habis taraweh. Pas taraweh, ustadznya imamnya panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, yang begini mah jangan jadi imam bu kapok sholat di Nurul Yakin. Al-Baqarah mau dibaca semua. Maka jadi imam harus tahu diri. Biasanya orang mah seneng yang pendek-pendek. Kalau yang panjang sholat aja sendirian. Sholat tahajud, sholat taubat, sholat apa kayak itu di malam hari. Tapi kalau kita jadi imam harus cerdas. Zikir juga sama Pak Ustadz. Zikir itu kan bisa disingkat. Ya, habis sholat tuh istighfar, la ilaha illallah Rasulullah, wa ma'ata salam, al-fatihah, kulhu, falak, binas, ayat kursi. Apa bu? Langsung al-fatihah baca doa. Boleh bu? Boleh? Ya sama kayak diundang zikiran ratiban. Ada yang meninggal dunia, rumahnya mau gerimis, mau hujan nih, panas banget, tahlil nggak usah dipanjangin. Boleh nggak? Yang penting rukun-rukunnya saja. Tapi jangan dibilang gini, oh, Ustadz mentang-mentang dikontrakan, tahlilnya dipendekin. Kira di rumah orang kaya, tahlilnya dipanjangin. Nah, ini nggak begitu juga. Mana laulakum, tanpa guru kita nggak jadi apa. Setuju bu? Itu bisa begini karena Ustadz dari guru belajar SD, dari SD SMP, semua guru kita. Setuju?
sampai kuliah kita juga sama punya guru. Orang yang nyantri walaupun 3 tahun semua punya ustaz, punya kiai. Nah dari situlah kita diajarin untuk punya adab terhadap antara murid dan guru. Ada nggak yang songong sama gurunya? Ada. Sama gurunya nggak mau salaman, nggak mau cium tangan. Bukan guru minta dicium tangan, bukan. Itu salah satu penghormatan. Saking hormatnya pun sesama ulama kadang-kadang mau salaman. Ini Habib mau dicium tapi dia nggak mau, pengen nyium lagi. Nah itu ada. Di mana adanya ada pesantren. Ibu yang anaknya pesantren angkat tangan. Lama sama kok. Yang anaknya pesantren angkat tangan. Pak Ustadz kenapa nggak berdiri tadi sengaja? Karena besok pagi saya ceramah Maulid jam 8 di Masjid Grogol Al-Mutaqin Al-Muhlisin. Kemudian habis zuhurnya di Palmerah, habis Talim Al-Kahfi, malamnya ceramah lagi di Tambora. Maka saya efisien Pak Bibim, saya minta kursi. Bukan nggak bisa berdiri. Salah satu ciri laki-laki yang hebat adalah berdiri dulu. Memang itu yang mau. Jadi kalau udah kuat berdiri itu laki-laki. Jadi jangan mimpi wanita demen sama laki kalau nggak berdiri. Biar duitnya banyak. Nggak bisa alif, repot Pak. Nah, ini hamzah dulu. Nah kalau alif artinya berdiri. Berdiri ya. Umur-umur yang udah gocok 60, 70 ya Allah Ustaz. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Udah saking nggak kuatnya. Lari-larinya ke tukang jamu minum obat kuat. Karena minum obat kuatnya overdosis ngos-ngosan. Karena ngos-ngosan sakit jantung. Karena jantung mati. Mending nggak mati di atas pusat. Masih naudzubillah. Kalau mati di atas bini nggak ada masalah. Kalau matinya di luar-luar ono, naudzubillah. Ya kok jaga akhlak anak-anak kita ya, ajarin ngaji terus. Ini bocah yang kecil ini taman pendidikan Al-Quran. Kapan lagi ya belajar di waktu kecil? Mungkin di atas batu berada sesudah dewasa. Lanjut Bu. Di atas air, la 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 la. Ini belajar tajwid hukum nun mati udah kaki. Nun mati ketemu brae klabe, contohnya min badu. Ya nun mati ketemu yanmu, apa tuh yanmu, ya nun watu, watu. Ya nun wow disikat yanmu, hukumnya apa? Idgham bihuna. Idgham artinya masuk bi dengan guna dengung, masuk dengan dengung. Kalau masuk dengan tidak dengung namanya idgham bila masuk tidak dengung. Hurufnya ada berapa Ustaz? Ada 2. Apa itu Bu? Lam dan ro. Contohnya hudal lil muttaqin. Jadi nggak boleh baca hudal lil muttaqin pakai dengung karena bila guna hudal. Nah itu ngikutin lagu. Tajwid tidak boleh ikut lagu dulu. Tajwid lagu yang ikut tajwid. Contoh hudal lil muttaqin. Allah. Nah, tapi ketika nun mati bertemu yanmu, boleh dengung nggak Bu? Boleh nggak? Ya, nyambung orang ini yangmu. Berarti Ustaz, tolong ngajarin tajwid lagi nih Ustaz. Berarti kita perlu ngaji tajwidnya itu berbanyak lagi. Ya, insya contoh ini ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Boleh? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Enak apa enak? Jangan nggak ikut tajwid Bu. Itu kok ustaznya suaranya cakep banget ya. Tapi tajwidnya kemana tahu nggak enak.
Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sengaja makin malam makanya saya berdiri. Kalau udah dikasih kode selesai ya Bu ya. Yang penting ngaji Bu, saya belum sempurna, saya nggak bisa apa-apa, saya juga masih belajar. Sama-sama kita belajar, jangan bosan, belajar terus sampai mati. Kalau yang level ustadz ngajinya tafsir, level saya sudah al-hikam, ngajinya harus ngaji tasawuf. Udah tua nggak mau ngaji tasawuf, masih orang bener juga. Kita semua lagi belajar jadi orang bener, mentobati semua yang sudah ada, dan Allah maha menerima tobat. Setuju? Nah, kalau udah di akhir begini, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah min. Subhanallah, istri siapa yang terbangnya ini? Termain ke rumah saya Bu, saya sawer, saya nggak berduit. Ini ibu enak banget ini, masya Allah. Bu, ibu jangan kalah. Itu kalau ustazah pintar ya, ada ilmunya. Kok Pak Kiai saya suaranya enak ada. Minum apa sih sama, minumnya makan apa Ustaz sama. Emang lagi dikasih Allah seperti itu. Maka imam musola ini sebaiknya yang bacaannya bagus. Mau dia dari Sunda, mau dari Jawa, jangan pakai nagom bahasa Jawa, nggak ada. Lagi sholat dia pakai bahasa Jawa. Allah, sing gede banget. Orang Padang, ada Padang, angkat tangan, Padang, rancak Padang. Allah nahan gadang, boleh nggak? Boleh, nggak ada urusan. Allah gede banget. Kawin, bukan. Malaikat keder, goblok semua ini gak ngaji, ngajinya selesai. Apa bacanya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu boleh Ustaz, kalau sholat selain Ramadan. Tapi kalau sholat Ramadan, Ustaz ini sholat tarawih bacaannya jangan satu-satu begitu, jangan panjang-panjang. Karena sholat belum dimakan, aku belum makan nasi esnya nasi 15. Jadi Ustaznya harus cerdas. Sudah 20 rakaat jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Boleh nggak? Boleh. Satu nafas saja boleh kalau buat. Bentuk alaihim al-dhalin. Ayat ini juga jangan banyak-banyak Ustaz. Langsung aja alhaakumul. Udah kayak gitu aja. Insya Allah anak ngaji dari DJ ente udah bisa hadroh, kalau bisa azan, bisa ngimamin. Kalau ente bisa ngimamin, bisa azan, belajar fikih. Setelah itu belajar kitab kuning. Kalau kitab kuning udah bisa, adik-adik siap nikah enak. Enak apa enak? Ini adik-adik calon generasi kita subhanul yawm ijarubat insya Allah. Jadi amanahnya gitu Bu, melalui maulid kita sama-sama meningkatkan kualitas ngaji kita semakin semangat. Amin ya Rabbal. Demikian al-fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.